Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahputri dengan NIM 1801060001. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Bersama rekan saya Muhammad Dinda Aldura, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan 4 rujukan buku wajib dari mata kuliah legislatif drafting atau perancangan kontrak. Dan pada rujukan buku pertama dan kedua itu membahas tentang legislatif drafting dan penyusunan perancangan kontrak. Pada rujukan buku pertama dan kedua itu akan saya jelaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat Bapak Muhammad Siddiq yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami yang membahas tentang legislatif drafting dan perancangan kontrak. Baiklah, saya akan mempresentasikan rujukan buku pertama, yaitu tentang legislatif drafting atau perancangan kontrak. Legislatif drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Di sini ada pendahuluan yang mana tugas legislasi adalah kerangka kerja yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. Bagi politisi dan administrator, undang-undang adalah alat untuk mencapai kebijakan ekonomi, budaya, politik, dan sosial mereka. Selanjutnya ada penasehat dan kebijakan parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlemen kita, kabinet diambil dari parlemen. Kabinet pada dasarnya adalah eksekutif. Eksekutif mengontrol program legislatif parlemen. Dengan demikian, undang-undang parlemen dalam ukuran yang sangat besar adalah pekerjaan eksekutif. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah mendorong pembuatan undang-undang. Kebijakan legislatif yang dituangkan dalam undang-undang ditentukan dan diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Parlemen pada dasarnya memberikan cap persetujuan pada rancangan undang-undang. Gagasan bahwa undang-undang dapat digunakan untuk mencapai perubahan besar dalam masyarakat sangat menarik bagi para politisi. Mereka percaya bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan undang-undang. Bagi mereka, parlemen dapat melakukan apa saja selain menjadikan pria sebagai wanita dan wanita menjadi pria. Sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa tidak semua penyakit sosial dapat disembuhkan dengan undang-undang. Pemerintahan mengharapkan penasehat parlemen untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tersebut memiliki kekuatan umum. Demikian pula, pemerintah mengharapkan penasehat parlemen untuk mengungkapkan niat legislatif seakurat mungkin dan hanya mampu menafsirkan satu, yaitu maksud yang ingin dimiliki oleh pemerintah dalam perundang-undangan tersebut. Penasehat parlemen, pemerintah juga merancangkan rancangan undang-undang yang disusun selaras dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada serta dengan common law atau hukum adat. Sebuah undang-undang parlemen tidak berdiri sendiri, itu adalah bagian dari hukum secara keseluruhan. Selanjutnya, bahasa dan perundang-undangan. Bahasa mengungkapkan pemikiran manusia dan usaha manusia. Itu mencerminkan cara hidup kita sendiri. Setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh bahasa. Selanjutnya, kalimat legislatif. Kalimat adalah ekspresi dari suatu pikiran. Kalimat mengandung subjek dan predikat. Ini adalah unit dasar dari sebuah bahasa, sama seperti sebuah kata adalah unit dasar dari sebuah kalimat. Oleh karena itu, penasihat parlemen harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip tata bahasa. Selanjutnya, ada definisi. Macam-macam definisi adalah upaya untuk menyatakan secara tepat arti dari sebuah kata atau ungkapan. Dalam undang-undang seharusnya digunakan hanya sebagai bantuan untuk kejelasan dan untuk mengurangi ketidakjelasan sebanyak mungkin.
Ini harus digunakan hanya jika diperlukan dan harus selengkap mungkin. Robinson menganggap bahwa tujuan dari sebuah definisi nominal adalah untuk melaporkan atau menetapkan arti suatu kata atau simbol. Definisi kata-kata melakukan hal ini dalam bentuk mengatakan bahwa suatu kata memiliki arti yang sama dengan kata lainnya. Definisi kata melakukan dalam bentuk perkataan bahwa suatu kata berarti sesuatu. Selanjutnya, pelanggaran hukum. Hukum adalah perintah utama, perintah menuntut kepatuhan. Kepatuhan pada hukum dijamin dengan sanksi. Sanksi adalah hukuman yang melekat pada ketidakpatuhan terhadap perintah hukum. Dengan demikian, sebuah perundang-undangan akan berisi ketentuan hukuman untuk memastikan kepatuhan atau kepatuhannya. Ketentuan hukum harus dinyatakan dengan jelas. Mereka secara tegas ditafsirkan oleh pengadilan demi kepentingan individu. Ada 3 unsur dalam ketentuan pidana: unsur pelanggaran dan sanksi, yaitu hukum atas pelanggaran. Ketentuan yang menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan pengembalian palsu melakukan pelanggaran dan dapat dijatuhi hukuman penjara dengan denda $10, maka ketiga unsur tersebut telah disatukan. Selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan ketentuan legislatif pada suatu topik menjadi satu pemberlakuan yang koheren. Kisah parlemen sebelumnya dicabut sebagai diganti dengan undang-undang tunggal yang mencakup pokok bahasan dari kisah sebelumnya. Tujuan konsolidasi adalah untuk memungkinkan akses mudah ke pokok bahasan tertentu di mana akan ada banyak amandemen undang-undang pada waktu yang berbeda. Hukum objek terus berubah, kebutuhan akan konsolidasi bersifat abadi. Tujuan utama dari konsolidasi adalah untuk mengumpulkan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek tertentu dan memperbaruinya agar dapat membentuk kode yang berguna yang dapat diterapkan pada keadaan yang ada ketika kontradiksi. Selanjutnya, kodifikasi tujuan dari undang-undang. Kodifikasi adalah untuk mendeklarasikan undang-undang tentang materi pelajaran tertentu dalam bentuk kode. Dalam kodifikasi, berbagai bidang hukum seperti hukum umum, perintah eksekutif, dan putusan yudisial diperiksa dan kemudian dipadatkan dalam bentuk kode. Dengan kata lain, seluruh undang-undang tentang pokok bahasan tertentu diambil dari kasus hukum dan setiap pemberlakuan lain yang relevan dan ditempatkan ke dalam suatu undang-undang tunggal. Kompilasi ini kemudian digunakan sebagai bukti privasi dan undang-undang yang ada. Undang-undang parlemen disusun oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang revisi Undang-Undang Statuta. Revisi undang-undang merupakan hal yang sangat penting. Revisi Undang-Undang Statuta telah menyingkirkan sejumlah besar materi usang. Undang-Undang tahun 1867 mencabut 1.300 undang-undang. Komite Hukum Statuta dibentuk pada tahun 1868 untuk menyiapkan edisi revisi statuta, pengaturan perancangan legislatif, dan untuk mengawasi pekerjaan mempersiapkan edisi revisi statuta. Selanjutnya, reformasi hukum. Hukum selalu menjadi cermin masyarakat. Waktu berubah dan kita bersama mereka. Kondisi manusia tidak statis dan hukum harus berubah untuk mencerminkan kebutuhan perubahan waktu dan kondisi. Selanjutnya, legislasi tambahan. Meskipun doktrin pemisahan kekuasaan sekarang sah bagi badan legislatif untuk mendelegasikan kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang tentang kewenangan badan legislatif menjalankan kekuasaan diskresionernya dengan memberikan hukum diskresioner yang membuat kekuasaan pada otoritas bawahan. Ini adalah metode di mana badan legislatif menyerahkan ketentuan rinci yang disyaratkan berdasarkan undang-undang parlemen kepada menteri yang berlaku untuk pejabat departemen.
Selanjutnya, prosedur parlemen. Perancangan legislatif tahap berikutnya adalah bacaan kedua ketika prinsip-prinsip rancangan undang-undang diperdebatkan sepenuhnya. Tidak ada amandemen yang diizinkan. Namun dalam pidato seorang anggota, indikasi dapat diberikan tentang niat untuk memindahkan amandemen pada tahap yang sesuai. Dalam beberapa tahun terakhir, pembacaan kedua rancangan undang-undang dapat dirujuk ke Komite Bacaan Khusus Kedua, panitia ke seluruh DPR yang kemudian secara resmi memutus agar rancangan undang-undang tersebut dibacakan untuk kedua kalinya. Sangat penting bahwa penasihat parlemen menghadiri tahap pembacaan kedua dari sebuah rancangan undang-undang yang disusun oleh penasihat. Ini akan cukup memperingatkan penasihat tentang apa yang diharapkan di jalan amandemen dan untuk menasihati menteri sesuai tahap komite mengikuti bacaan kedua. Panggung komite adalah bagian terpenting dari prosedur. Pada tahap ini rancangan undang-undang diperdebatkan klausul demi klausul. Prinsip rancangan undang-undang tidak bisa diperdebatkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rujukan buku kedua yang berjudul Penyusunan Perancangan Kontrak. Jadi dalam bab 1 dijelaskan tentang kebijakan perundang-undangan yang lebih baik. Jadi perundangan yang lebih baik ini berfungsi sebagai manual untuk menerapkan kebijakan perundang-undangan dan peraturan yang lebih baik. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat menimbulkan bahwa instruksi pembuatan draft legislatif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas perundang-undangan. Namun, implementasi yang efektif penting untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya. Fungsi legislasi dan pentingnya kualitas legislatif. Rekomendasi OECD 2012 dari Council on Regulator Policy and Governance mendefinisikan kebijakan regulasi sebagai proses di mana pemerintah ketika mengidentifikasi tujuan kebijakan memutuskan apakah akan menggunakan regulasi sebagai instrumen kebijakan dan melanjutkan untuk menyusun dan mengadopsi peraturan melalui pengambilan keputusan berbasis bukti. Definisi ini menempatkan legislasi di bawah payung kebijakan regulasi yang lebih luas dan mendemonstrasikan hubungan antara legislasi kualitas dan regulasi yang baik. Dalam kerangka ini, arti penting dari perundang-undangan yang berkualitas ada dua. Yang pertama, perundang-undangan sebagai alat di mana hukum dinyatakan, memungkinkan karenanya kualitas legislatif meningkatkan kapasitas legislasi untuk menyampaikan tujuan regulasi dan kebijakan yang dimaksud. Kebijakan peraturan OECD 2015 mengakui kebijakan pajak dan pengeluaran untuk mencapai prioritas pemerintah secara luas seperti kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam upaya pemerintahan untuk merealisasikan agenda dan tujuan kebijakannya. Peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi memfasilitasi penyampaian tujuan kebijakan yang dimaksud dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di bab kedua akan dibahas tentang panduan Mesir untuk perancangan legislatif. Bab ini berfokus pada perancangan legislatif di Mesir. Ini pertama kali memetakan proses perancangan legislatif di Mesir sambil menunjukkan bagaimana proses dan prosedur perancangan legislatif bekerja. Ia kemudian mengidentifikasi tantangan yang ada dalam kerangka legislatif dan peraturan saat ini dan mendemonstrasikan bagaimana manual perancangan legislatif Mesir dapat membantu mengatasi tantangan ini dan dengan demikian berkontribusi pada legislasi dan regulasi yang lebih baik. Proses perancangan legislatif di Mesir, legislasi diklasifikasikan menjadi dua kategori, legislasi primer dan legislasi sekunder. Legislasi primer meliputi konstitusi, undang-undang, keputusan
legislatif, dan perjanjian dan kesepakatan. Menurut konstitusi Mesir, undang-undang dapat dimulai oleh parlemen, kabinet, atau presiden. Legislasi sekunder dikeluarkan oleh eksekutif dan selanjutnya dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Legislasi eksekutif ini termasuk aturan rinci yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang yang cenderung memberikan aturan umum mengenai masalah yang diatur dan memastikan fleksibilitas. Peraturan eksekutif dikeluarkan oleh Perdana Menteri kecuali undang-undang yang menentukan siapa yang akan mengeluarkan peraturan tersebut. Baik, di bab 3 saya akan menjelaskan tentang langkah maju. Bab ini menguraikan cara terbaik untuk menerapkan manual Mesir untuk perancangan legislatif dengan cara yang efektif dan efisien. Berdasarkan pengalaman negara-negara OECD, bab ini menggarisbawahi bahwa penting bagi Mesir untuk membangun upaya reformasi legislatif yang sedang berlangsung di atas strategi kebijakan peraturan pemerintah yang komprehensif dan menyeluruh untuk melengkapi kemajuan signifikan yang dicapai dengan persiapan undang-undang legislatif. Drafting manual bab ini diakhiri dengan rekomendasi khusus untuk membantu memaksimalkan potensi Manual for Legislative Drafting sebagai alat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari undang-undang. Penerapan manual perancangan legislatif Mesir. Manual perancangan legislatif Mesir adalah salah satu yang pertama dari jenis di kawasan MENA. Terlepas dari kemajuan tersebut, bukti di berbagai negara lain menunjukkan bahwa keberadaan manual penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat meningkatkan kualitas undang-undang untuk mencapai tujuan dari pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Untuk pendekatan yang jelas dan koheren yang didukung oleh strategi implementasi yang baik, sebuah strategi dapat membekali para perancang hukum dengan pemahaman tentang bagaimana cara terbaik menggunakan manual perancangan legislatif dalam pekerjaan sehari-hari mereka, menyusun prioritas utama dan memandu pelaksanaan manual perancangan legislatif. Selain implementasi yang efektif, komitmen politik tingkat tinggi juga sama pentingnya untuk memastikan bahwa manual penyusunan peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang rujukan buku ketiga dan buku keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indaldura dari kelompok 4. Kami coba mereview buku untuk memenuhi tugas MK Legislative Drafting atau perancangan kontrak. Baiklah, buku yang pertama berjudul Contract Law: A Comparative Introduction yang dikarang oleh Jane M. Smith. Buku ini terdiri dari 5 bagian, masing-masing mengajukan pertanyaan sesuai sentral hukum kontrak. Bagian pertama, apa itu hukum kontrak dan apa sumbernya? Bagian kedua, bagaimana kontrak bisa dibuat? Bagian ketiga, apa isi kontrak? Bagian keempat, dapatkah kontrak yang dibentuk secara sah dihindari atau dikesampingkan? Dan bagian kelima, apa saja upaya hukum kontraktual jika terjadi pelanggaran kontrak? Baiklah, bagian pertama, kontrak. Pengenalan. Kontrak biasanya dikaitkan dengan selembar kertas, misalnya saat di mana seseorang membeli rumah atau mengambil pekerjaan. Dalam yurisdiksi tertentu, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum, terlepas dari apakah kontrak tersebut ditulis atau tidak. Artinya, secara hukum, orang membuat kontrak ketika misalnya mereka membeli produk di supermarket atau mengambil asuransi. Kontrak bahkan dapat terjadi dalam kasus di mana tidak ada kata yang terucap sama sekali, seperti dalam kasus memasukkan uang ke dalam mesin untuk membeli sekali minuman. Lalu selanjutnya sumber hukum kontrak. Hukum kontrak adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur transaksi di antara para pihak, sehingga menetapkan hak dan kewajiban yang dapat diberlakukan oleh pihak tersebut. Bab ini menyelidiki di mana kita menemukan aturan dan asas ini. Ada 3 jenis aturan yang relevan dengan hukum kontrak. Aturan yang dibuat oleh pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri atau kesepakatan pihak, aturan yang muncul dari sumber resmi nasional, Eropa, dan supranasional, dan yang terakhir, aturan informal yang dibuat oleh pihak lain selain lembaga resmi, termasuk organisasi non-negara dan akademisi, atau aturan informal.
Baik, selanjutnya bagian kedua, pembentukan kontrak. 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi agar kontrak menjadi sah. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Biasanya terdiri dari penawaran oleh satu pihak atau penawar dan penerima tawaran ini oleh pihak lain atau penerima penawaran. Kontrak hanya ada jika satu pihak atau pihak pemberi penawaran telah membuat penawaran dan pihak lainnya atau penerima penawaran telah memberi penawaran ini melalui penerimaan. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum. Yang ketiga, kapasitas hukum para pihak atau formalitas. Jadi ada yang namanya asas formalitas. Lalu yang selanjutnya bagian ketiga, isi kontrak. Setelah kontrak disetujui secara sah, tahap kedua dimulai. Para pihak harus bekerja sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Lalu bagian keempat, faktor perusak. Yang pertama ada cacat persetujuan dan representasi yang keliru. Jadi kontrak yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selanjutnya, kontrak terlarang. Semua yurisdiksi sepakat dalam menyatakan kontrak tidak dapat diberlakukan jika melanggar undang-undang, kebijakan publik atau moral. Lalu selanjutnya bagian kelima, perbaikan kontraktual. Bagian ini membahas solusi kontraktual yang tersedia saat pihak lain tidak menjalankan kewajiban kontraktualnya. Dalam situasi normal, kedua belah pihak bekerja sesuai dengan apa yang mereka sepakati, yang mengarah pada pelepasan kontrak berdasarkan kinerja. Bergantung pada apakah persyaratan pasti untuk masing-masing solusi ini terpenuhi, ada 5 kemungkinan tindakan. Yang pertama, kinerja, yaitu mengajukan klaim atas kinerja kontrak dan dalam kasus konsumen penjualan, ajukan klaim untuk pengurangan harga. Lalu yang kedua, menuntut ganti rugi untuk non kinerja. Dan yang terakhir, yaitu pemutusan kontrak. Jadi menurut saya kekurangan buku ini, desain cover buku serta pemilihan warnanya itu kurang menarik. Mungkin sebaiknya covernya bergambar surat kontrak dan sebuah pena, atau tangan seseorang memegang sebuah pena yang sedang menandatangani sebuah surat kontrak. Dan kelebihan buku ini menurut saya, desain halaman yang menarik dengan adanya kata dan kotak berwarna biru cerah, tidak hanya berwarna hitam putih saja, sehingga pembaca tidak jenuh untuk membaca buku ini. Lalu dalam buku ini terdapat poin-poin penting dalam membuat sebuah kontrak. Dan yang terakhir, di dalam buku ini juga membahas tentang cacat persetujuan dan misrepresentasi, sehingga pembaca terhindar dari kesalahan, penipuan, dan ancaman. Baiklah, selanjutnya buku yang kedua berjudul Essay on Contract Design and Incentive Provision yang dikarang oleh Ivanhoe Fisher. Yang pertama, pengantar. Teori kontrak ekonomi, yaitu teori insentif, formasi asimetris, dan desain kelembagaan telah menjadi bidang penelitian yang sangat aktif di bidang ekonomi mikro dalam 3 dekade terakhir. Teori kontrak menyediakan alat formal untuk menganalisis berbagai aspek organisasi kegiatan ekonomi dan hubungan. Dalam teori kontrak tradisional, biasanya diasumsikan bahwa pembuat keputusan hanya tertarik pada pembayaran moneter mereka sendiri. Selain itu, mereka memiliki kemampuan kognitif yang tidak terbatas dan berperilaku dengan cara yang sangat rasional. Namun dalam praktiknya, orang sering tidak berperilaku seperti itu. Kedua, kepemilikan publik versus swasta. Kontrak kuantitas dan alokasi tugas investasi. Bab ini menawarkan perspektif baru tentang batas-batas antara perusahaan publik dan swasta. Lalu yang ketiga, kemitraan publik swasta versus pengadaan tradisional, insentif inovasi dan pengumpulan informasi. Dalam bab ini mempelajari bagaimana insentif untuk menghasilkan solusi desain yang inovatif dan insentif untuk memperoleh informasi pribadi yang relevan untuk layanan pengiriman mempengaruhi kinerja kemitraan publik swasta dibandingkan dengan pengadaan tradisional. Lalu yang keempat, biaya dan manfaat informasi tambahan dalam model agensi dengan struktur informasi endogen. Model agensi dengan informasi pribadi dan pro-kontraktual memainkan peran sentral dalam teori kontrak modern, sementara di sebagian besar model struktur informasi diberikan secara eksogen. Baru-baru ini, literatur yang relatif kecil telah muncul di mana agen tidak diinformasikan secara pribadi sejak awal, tetapi memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi pribadi, yaitu struktur informasi bersifat endogen. Lalu yang kelima, dapatkah kontrak memecahkan masalah penundaan? Kemungkinan untuk memecahkan masalah penahan kontrak telah menarik minat yang luas dan telah dipelajari secara ekstensif dalam literatur teoritis yang luas yang diprakarsai oleh Harp dan Poor tahun 1998.
dalam bab ini melaporkan tentang eksperimen laboratorium skala besar yang dirancang untuk mengeksplorasi peran kontrak dalam mengurangi masalah penundaan. Lalu yang keenam, tugas yang bertentangan dan bahaya moral, teori dan bukti eksperimental. Dalam penelitian ini, menyelidiki tentang masalah insentif ini dalam model teoritis dan memberikan bukti eksperimental pertama yang juga di laboratorium, di mana pertimbangan keadilan dan timbal balik penting. Agen memang enggan untuk melakukan tugas yang berbeda ketika mereka bertentangan satu sama lain. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, bias perilaku dan refleksi kognitif. Dalam penelitian ini, menyelidiki apakah kejadian bias perilaku lebih lanjut terkait dengan kemampuan kognitif. Secara khusus, mempelajari kekeliruan tarif dasar, terlalu percaya diri, dan efek endomen. Baiklah, selanjutnya kelebihan buku. Menurut saya, buku ini benar-benar membahas secara lengkap dan sangat detail tentang teori model kontrak untuk pemerintah dan perusahaan. Dan juga menurut saya, buku ini tidak disarankan bagi orang yang benar-benar pemula karena sangat sulit dipahami, sehingga mungkin apa yang ingin disampaikan penulis tidak sampai ke pembaca. Baiklah, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.